Alvino, Akmal, sudah tahu belum mengapa Bu Tami memanggil kalian kemari? Karena peraturan pas kelas saat di sekolah istirahat. Betul. Menurut kalian, apakah terlambat masuk kelas setelah jam istirahat habis merupakan tindakan yang baik? Tidak, Bu. Kami minta maaf ya, Bu. Kami salah. Tidak apa-apa. Semua orang pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti kalian, tapi ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah. Ibu hanya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Alvino dan Akmal pasti punya alasan kan? Mengapa kalian sering terlambat masuk ke kelas setelah jam istirahat? Coba bisa ceritakan ke ibu. Dan kasihkan main sama teman-temannya sebelum ke kantin. Jadi kesempatan saya berjajan di kantin setelah bel masuk dibunyikan. Jadi kalau pas jam istirahat kantinnya ramai dulu, makanya saya sering terlambat masuk ke kelas lagi lambat. Oke, bermain bersama teman itu memang seru dan asik. Kalian pasti sangat senang karena bisa ngobrol dengan teman-teman kalian. Tetapi, apakah menurut kalian adakah solusi untuk kalian tetap bisa ngobrol dengan teman kalian saat istirahat, tetapi kalian juga tidak terlambat masuk kelasnya? Ada, Bu, kami harus bisa membagi waktu istirahat dengan bijak. Kira-kira kapan kalian akan memulai perubahannya? Mulai besok, Bu, yang bisa bertemu kelas setelah jam istirahat tepat waktu. Iya, Bu, mulai besok. Jadi Alvino dan Akmal masih ingat tidak kalau di kelas kita ada kesepakatan kelas yang pernah kita sepakati bersama? Ingat, Bu. Kira-kira kesepakatan apa yang kamu yakini dan sesuai dengan permasalahan ini? Disiplin dan menghargai waktu. Benar sekali. Jadi selanjutnya Alvino dan Akmal ingin menjadi pribadi yang seperti apa? Saya ingin lebih bisa menghargai waktu. Baiklah, sekarang kita sudah mempunyai solusi untuk permasalahan kalian yang sering datang terlambat ketika setelah jam istirahat. Untuk kedepannya, semoga kalian bisa menanamkan nilai-nilai baik itu. Mulai disiplin dari sekarang ya, Mak. Baik, Bu, terima kasih. Baik, Alvino dan Akmal, sekarang kalian sudah boleh kembali ke kelas kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Hairulana dari kelas 8A. Nama saya Ahmad Biasa dari kelas 8A. Saya merasa sangat senang diajak berdiskusi oleh Bu Guru tentang menghargai waktu. Betul sekali, menghargai waktu itu penting sekali untuk kita bisa disiplin. Terima kasih Bu Guru, saya jadi lebih mengerti lagi untuk bisa menghargai waktu. Saya juga memberitahu untuk bisa mencari solusi agar saya tidak datang terlambat masuk kelas lagi setelah istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif di sekolah. Puji syukur hari ini sangat kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada kita nikmat yang banyak pada Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah bisa berkumpul setelah kita menunaikan tugas kita nih Bapak Ibu. Perlu diketahui Bapak Ibu, diseminasi budaya positif di sekolah
pada hari ini nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan ke-11, yaitu Ibu Fatona Sri Utami dari SMP Negeri 2 Purbalingga. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini semoga dengan bacaan basmalah ini nanti kegiatan pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan Ibu Fatona bisa berhasil dalam kegiatan ini dalam rangka menjadi guru penggerak. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar untuk Ibu Tami untuk menyampaikan diseminasi pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Fatona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk peserta diseminasi budaya positif di sekolah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bersama bisa berkumpul di kelas 9B ini dalam rangka kegiatan saya untuk melakukan diseminasi budaya positif di sekolah tanpa kurang suatu apa. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita limpahkan dan kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya harapkan berbahagia, kegiatan hari ini adalah salah satu bentuk dari implementasi saya ketika saya dalam pendidikan guru penggerak untuk angkatan 11 di Kabupaten Purbalingga. Ini adalah salah satu alur dari model pembelajaran di guru penggerak, di mana dalam guru penggerak itu model pembelajarannya menggunakan alur merdeka, Bapak Ibu. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah pirsa, tapi tidak ada salahnya kalau saya menyampaikan di sini. Untuk kegiatan saya hari ini adalah merupakan aksi nyata saya dalam modul 1.4 dengan materi yaitu budaya positif, di mana kegiatan ini atau aksi nyata ini, kalau di dalam alur merdeka itu M-nya itu mulai dari diri, kemudian E-nya itu eksplorasi konsep, R itu ruang kolaborasi, kemudian D-nya itu demonstrasi kontekstual, E-nya itu elaborasi pemahaman, K-nya itu konektivitas antar materi, dan A yang terakhir itu adalah aksi nyata. Ini adalah sebenarnya tugas saya di demonstrasi kontekstual, ketika saya memiliki tugas untuk mendemonstrasikan apa yang sudah saya pelajari, ya. Setelah saya melakukan eksplorasi konsep, mempelajari materi terkait budaya positif, saya diberi tugas untuk mendemonstrasikannya dalam bentuk aksi nyata. Dan alhamdulillah hari ini untuk kegiatan ini difasilitasi oleh sekolah. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu yang kerso menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan saya dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah. Bapak dan Ibu, untuk mengawali pertemuan kita hari ini, saya mau membacakan pantun
biar setidaknya yang bisa berpantun itu tidak hanya Mbak Naning, Bu Naning bahasa Inggris, tapi saya juga belajar berpantun ya, di IPS. Oh ya, nanti dijelaskan ya, nanti dicatat gitu ya. Belum ya? Ya, pakai belajar bersama di hari Sabtu. Duduk berdua di dekat pintu, nggak ada yang berdua ya ternyata. Terima kasih Bapak dan Ibu merelakan waktu untuk berbagi ilmu. Baik, ini spontanitas ya. Saya terinspirasi ya. Oh iya, nanti boleh dibalas. Terinspirasi dengan melihat Mbak Naning, Bu Naning. Jadi terinspirasi keluar pantunnya seperti itu. Baiklah, Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya ini ada 4 pernyataan yang saya tayangkan di sini. Ya, 4 pernyataan ini saya akan meminta pendapat dari Bapak Ibu yang hadir di sini. Setuju nggak sih dengan 4 pernyataan ini? Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Dan pernyataan yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Dari pernyataan ini kita sharing ya. Saya di sini bukan berarti terus saya yang sudah kelompok di luar kepala, tidak, malah justru ini lagi mengulang kembali, mengingat kembali biar saya juga nanti bisa lebih baik lagi. Kita sharing kira-kira dengan pernyataan ini menurut Bapak dan Ibu bagaimana? Dari kakak saya dulu, yang kakak kedua. Oh, kakak pertama, Bu Laras masuk. Menang Bu Laras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan mulai ikut belajar di sini walaupun sudah sepuh, tapi ilmu saya masih muda. Yang nomor 1, tentu saja saya tidak setuju. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Itu tadi tidak setuju. Karena menurut saya siswa yang melakukan pelanggaran itu belum tentu itu bersalah seutuhnya. Barangkali kalau menurut saya itu dia itu hanya mencari perhatian guru yang sedang dihadapi oleh siswa itu, supaya diperhatikan, sehingga nanti kalau sudah diperhatikan, anak itu terus bisa melakukan, atau kalau diajak curhat misalnya, itu bisa justru didekati, justru malah anak itu mau curhat, mau apa ya, selain curhat, menyampaikan apa permasalahan yang dihadapi. Nomor 2, saya setuju pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Di sini terus terang saja saya sering melakukan, walaupun hadiah ini tidak berupa uang, tidak berupa wujud barang, tapi cukup dengan oke, kamu oke, cukup dengan 100 buat kamu, tepuk tangan, semua itu sudah termasuk reward. Terus yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi. Ini juga jelas bagi kita, tidak hanya ibaratnya kita itu cuma
ujuk-ujuk omahe. Oh ya, tapi anak itu harus didekati dulu, ditanya apa permasalahannya sebenarnya. Jadi nanti kita tahu, ujuk-ujuk memberikan hukuman misalnya tidak boleh. Tapi harus setelah itu, kalau misalnya kenapa kamu terlambat? Saya ini Bu karena ini. Oh kalau begitu kamu berangkatnya harus lebih awal. Oh kalau begitu pekerjaan ini harus dilakukan sebelum kamu tidur misalnya atau yang lainnya. Tentu saja solusi itu sesuai dengan apa masalah siswa itu. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ini juga saya sangat setuju banget. Jadi supaya siswa itu nantinya care atau mengalami satu imajinasi yang sangat signifikan. Terutama anak-anak sekarang itu justru kalau tidak diberi atau tidak didekati, malah justru nanti akan melakukan satu itu seperti tadi orang berperet ini malah semakin dia itu akan melakukan kesalahan, semakin minta perhatian dan sebagainya. Jadi anggaplah dia itu sebagai teman. Hanya yang namanya guru dan siswa jelas ada jedanya, batasnya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Berikan aplaus untuk Bu Laras yang sudah menyampaikan pendapatnya. Mungkin cukup ya dari Bu Laras dulu, nanti ada sesi berikut lagi saya minta pendapat. Terima kasih untuk Bu Laras sekali lagi sudah menyampaikan apa yang menjadi pendapatnya Bu Laras terkait 4 pernyataan ini. Tetapi ini pernyataan dari Bu Laras saya kunci dulu ya dari 4 ini, karena ini nanti akan kita temui di slide berikutnya apa yang akan kita pelajari bersama di hari ini. Tapi sungguh luar biasa ini Bu Laras menyampaikan tadi terkait dengan pernyataan-pernyataan yang saya siapkan di sini. Baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya di sini ini yang akan kita pelajari. Ya, di awal tadi saya menyampaikan bahwa ini adalah bentuk aksi nyata saya menularkan konsep terkait dengan budaya positif yang saya pelajari dalam program pendidikan guru penggerak ke Bapak Ibu. Sebenarnya budaya positif ini sudah kita lakukan bersama di sini. Cuma terkadang kita tidak menyadarinya atau belum menyadarinya bahwa apa yang kita lakukan itu merupakan satu budaya atau kebiasaan yang baik atau yang positif. Di dalam budaya positif ini ada konsep-konsep inti yang harus kita pahami untuk bisa menciptakan atau menghasilkan budaya positif sesuai dengan apa yang kita inginkan. Untuk konsep-konsep inti ini ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Konsep yang ketiga yaitu terkait dengan keyakinan kelas. Konsep yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Konsep yang kelima itu terkait dengan 5 posisi kontrol guru. Ini saya berhati-hati ketika di kalimat ini Bapak Ibu. Di sini ada Mbak Nani, nanti jadi saya sampaikan dulu ini, saya berhati-hati. Kemudian yang keenam ada segitiga restitusi. Bapak Ibu. Jadi 6 konsep ini yang perlu kita pahami bersama terlebih dahulu ketika kita mau membentuk atau menciptakan budaya positif di sekolah kita.
Dari konsep ini harapannya nanti kita bersama Bapak Ibu akan menjadi magnet. Magnet itu apa yang dipikir? Berarti yang menarik ya. Magnet kan bisa menarik ya, menarik. Aura positif ya. Jadi harapannya dengan memahami konsep-konsep ini kita bersama bisa menciptakan budaya positif ini di sekolah tercinta kita ini. Seperti itu. Oh dia ada Bu Ajar juga. Maaf Bu. Magnet. Oh iya. Oke. Baik ya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sekarang kita bermain lagi. Iya. Ini kita akan bermain seperti ini. Cobalah buka. Cobalah buka ya Bu Nani. Bukanya itu membuka tangan, bukan buka yang lainnya. Ini mungkin Bu Ajar boleh berpasangan dengan Bu Irul, Pak Warsono dengan Pak Afid, Mas Afid boleh berpasangan gitu. Karena di sini bermain untuk saling membuka. Salah satu mengepalkan tangan. Misalnya Bu Laras sama Pak Imam. Pak Imam mengepalkan tangannya dengan erat seolah-olah Pak Imam itu sudah menggenggam sesuatu yang memiliki nilai yang sangat berharga. Dan Bu Laras kepingin membukanya, kepo gitu, bahasa gaulnya kepo Bu Laras gitu. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Monggo bermain sebentar saja. Monggo Bu Lasmini berarti dengan Bu Lina misalnya. Misalnya taruhlah Bu Lina sedang memiliki sesuatu yang sangat berharga lagi digenggam. Sesuatu yang sangat berharga. Kemudian Bu Lasmini ingin mengetahuinya, ya, ingin tahu, berusaha membuka genggaman tangannya Bu Lina. Kira-kira apa yang akan terjadi? Sama dengan Bu Mufa dan Bu Naning, atau Pak Warsono dengan Mas Afid, Bu Irul dengan Bu Anjar. Seperti itu. Kira-kira apa yang akan terjadi? Bayangannya yang satu yang memegang erat itu, yang kepala tangannya dipegang itu, yang sudah dipegang itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang memiliki nilai. Nah, itu. Berusaha. Baik. Ya. Apa yang terjadi, Bapak dan ini? Kemungkinannya ini. Gimana? Mbak Anjar dulu Mbak Bapak. Apa Mbak? Ini mau membuka dengan berbagai macam rayuan ancaman tidak bisa. Baik, oke lah, terima kasih Bu Anjar. Katanya mau membuka itu walaupun dirayu, diancam itu tetap tidak bisa mempertahankan karena Bu Anjar berarti meyakini bahwa yang dimilikinya itu sesuatu yang berharga ya. Iya, baik. Betul. Baik Bapak Ibu. Yang pertama memang ini akan muncul sikap yang seperti ini, pertahanan diri, akan mempertahankan. Karena bagi yang memegang sesuatu itu, yang menggenggam tangannya itu memiliki alasan bahwa yang dipegangnya itu sesuatu yang nilainya memiliki nilai yang sangat tinggi, gitu ya, memiliki nilai yang memang patut dipertahankan seperti itu. Seperti itu kan ya, ada kemungkinan seperti itu. Tapi bisa jadi ada kemungkinan yang kedua. Yang menggenggam tangannya itu akan mengalami dilema moral. Galau. Bahasa gaulnya galau, bahasa milenialnya. Kenapa galau? Ya, kenapa galau? Karena di satu sisi mungkin dia berpendapat seperti ini. Barangkali ketika apa yang saya miliki, yang menurut saya itu nilainya baik, ketika saya perlihatkan kepada teman saya, nanti teman saya jadi berusaha ingin memilikinya. Memiliki kemauan bagaimana caranya memiliki sesuatu yang baik yang dimiliki oleh Bu Anjar misalnya Bu. Tadi yang menggenggam siapa Bu? Bu Anjar. Bu Anjar, oh ya, penasaran terus Bu Anjar ini. Tadinya kekeh, tapi bisa jadi kalau seperti ini. Karena kepengen berbagi seperti itu. Nih, itu kemungkinan yang kedua. Ya. Tapi ada juga yang kemungkinan seperti ini. Yang ketiga, itu kemungkinan ketika seseorang itu ingin melakukan pertumbuhan pribadi, ya berubah, membuka pola pikirnya, mindsetnya dibuka. Ya. Secara garis besar, kalau yang ketiga ini seperti ini Bapak Ibu. Belum tentu sesuatu yang kita genggam tadi, yang menurut kita itu sesuatu yang positif, yang memiliki nilai tinggi, menurut saya ya, menurut yang menggenggam, belum tentu bagi orang lain yang kepengen membuka atau melihatnya atau
ingin memilikinya itu juga memiliki pandangan yang sama, bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita genggam itu memiliki nilai yang tinggi. Leres ngomong mboten? Betul apa tidak? Betul, ya. Beginilah yang terjadi Bapak Ibu, ya. Nah, ini yang menjadi dasar salah satunya Bapak Ibu berada di ruangan ini, ya. Tadi di awal sebenarnya yang Bu Laras sampaikan itu sudah menceritakan apa yang tujuan kita pelajari hari ini itu dari awal sampai akhir sudah ada yang tersantum di yang Bu Laras sampaikan. Tetapi ini perlu kita belajar bersama lagi, diperdalam lagi di sini. Ini salah satunya bahwa tadi sekali lagi tadi juga Bu Laras menyampaikan belum tentu ketika anak kita melakukan kesalahan itu, ya, memang murni dia sengaja atau tidak, ada sesuatu yang mendasarinya, ada alasannya. Itu termasuk salah satu yang akan kita pelajari. Ini gambaran permainan tadi Bapak Ibu, yaitu mengepalkan tangan. Gitu, ya. Jadi ada kalanya kita patut mempertahankan apa yang kita miliki, nilai-nilai yang memang sudah baik. Ada kalanya kita menghilangkan keraguan kita untuk tetap berbagi. Dan ada kalanya atau ada saatnya kita benar-benar membuka pikiran kita, membuka mindset kita untuk bisa berbagi atau menerima sesuatu yang baru sesuai dengan perubahan. Baik, Bapak Ibu, ini kesimpulan dari permainan tadi bahwa permainan mengajak coba buka kepala tangan untuk mempertahankan apa yang dimiliki, yaitu sesuatu yang berharga. Ketika orang lain mencoba membukanya, adalah sebuah undangan untuk merenungkan lebih dalam tentang diri kita. Bahasanya itu kalau menurut Bu Siva tadi, Bu Siva di sini bahasanya itu merefleksi diri, merefleksi diri kita. Refleksi itu bercermin lah, ya, introspeksi, betul. Dengan nilai-nilai yang sedang kita pegang, keyakinan yang sedang kita pegang, ya. Ini adalah ajakan untuk menjadi manusia yang lebih bijaksana. Karena kita sedang berbicara tentang budaya positif, ya. Untuk menjadi manusia yang lebih bijaksana, kemudian terbuka dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Seperti itu, ya, Bapak Ibu. Baik, untuk itu Bapak dan Ibu, untuk bisa mencapai apa yang tadi saya sampaikan, yang pertama konsep yang perlu kita pahami bersama adalah terkait dengan teori kontrol. Pelan Bu Nani, saya sekali lagi, teori kontrol. Oke. Ini Bapak dan Ibu, dalam teori kontrol ini harapannya akan ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan yang ada dalam ilusi kontrol. Ilusi itu apa ya? Ilusi itu sesuatu yang sebenarnya tampaknya nyata tapi sebenarnya tidak nyata. Atau bahasa lainnya ilusi dalam bahasa Indonesia apa ya, bukan? Fenomena apa bukan? Ilusi. Halu. Nyata tapi sebenarnya tidak nyata, bukan ya? Apa? Ya ilusi ya. Nyata tapi tidak nyata. Ya itu seperti ini. Ini yang perlu kita rubah. Apa sih ilusi kontrol dalam paradigma yang perlu kita rubah itu apa saja, Bapak Ibu? Dan siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol tersebut, memegang atau memiliki peranan untuk mengontrol itu siapa? Apakah orang lain? Ataukah diri kita sendiri? Kita simak bersama ya, Bapak Ibu. Yang pertama, terkadang kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pernah nggak bersikap seperti itu, Bapak Ibu? Pernah nggih? Pernah. Sebagai manusia saya yakin pernah. Kepengen, kok kudu pada baik karo aku, kayak gitu ya Bu Lina ya. Aku kayak aku kudu pada pernah. Nah itu. Nah yang perlu kita kontrol, dirubah paradigmanya bahwa kita itu harus sadar, ya, berusaha bisa memahami untuk pandangan orang lain tentang dunia. Tadi sudah saya sampaikan di bawah, belum tentu apa yang kita lihat itu akan sama penampakannya ketika orang lain melihat. Nah, ya. Kemudian yang kedua, ada kalanya kita menganggap tadi ini sudah benar sampaikan ya,
perilaku buruk yang kita lihat itu adalah sebagai satu kesalahan. Nih contohnya Mbak Nani mungkin ini, menerima Fajri dulunya di 8B. Seringnya ini terlambat datang, ujuk-ujuk. Iya, alhamdulillah. Ya. Ujuk-ujuk datangnya terlambat. Tapi beberapa kali saya ketemu di gerbang masih datang terlambat. Ya, itu langsung gitu. Begitu langsung Fajri, kok kata baik jane, telat mani gitu ya. Seperti itu ya misalnya. Itu pernah saya lakukan Bu Nani di 8B dulu. Sebelum saya belajar ini Bu. Kemudian ternyata saya atau kita harus sadar bahwa semua perilaku itu yang dilakukan oleh kita atau anak-anak kita di sekolah itu memiliki tujuan. Ada tujuannya. Makanya tadi Bu Laras menyampaikan, iya, mereka itu sebenarnya ada tujuan. Salah satunya tadi disampaikan tadi betul Bu Lina, ya, meminta perhatian. Nah itu nanti kaitannya dengan materi berikutnya yaitu tentang konsep kebutuhan dasar manusia. Nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kan seperti itu ya. Nah ini yang perlu kita rubah paradigma kita, pandangan kita bahwa ternyata yang bisa mengontrol saya atau diri kita itu ya diri kita sendiri mengontrolnya. Betul apa betul? Ini laras ya. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kenyataannya atau paradigmanya yang harus dirubah bahwa Anda atau saya itu tidak bisa mengontrol orang lain. Gitu. Kemudian yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan itu gagal. Pernah nggak melaksanakan seperti ini atau melakukan ini? Maksa karena harus dibujuk-bujuk orang bilang dipaksa. Pernah ya? Manusiawi Bu Irul, betul sekali. Nah ini yang perlu dirubah paradigmanya adalah harus melakukan ini sebenarnya. Kolaborasi, kerjasama, berkonsensus, membuat kesepakatan, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi nanti tidak ada paksaan. Nah, nanti ini di sini juga kita bahas ada yang sudah menerapkan ini. Ya, kesepakatan kelas salah satunya itu. Kemudian yang terakhir, model berpikir mengalah-kalah. Itu harus dihilangkan bahwa semua itu harus memiliki model berpikir menang. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang salah. Tadi tergantung dari sudut pandang atau cara berpikir kita. Sabar cepat ya, mau nanti kelamaan. Kemudian, nah inilah tadi konsep yang pertama yang akan membawa kita terhadap budaya positif. Salah satunya dengan melakukan aktivitas kita yang mencerminkan aktivitas disiplin positif. Nah Bapak Ibu, saya nggak perlu nguyai Bapak Ibu. Yang namanya disiplin positif saya yakin Bapak Ibu sudah pirsa semua, sudah paham semua. Yang jelas secara umum biasanya nek diomongna karo disiplin positif atau dibicarakan disiplin positif itu ada kaitannya dengan apa? Aturan gitu ya. Tetapi di dalam pendidikan program guru penggerak saya mendapatkan pencerahan pemahaman bahwa menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini menurut Ki Hajar Dewantara adalah disiplin diri, di mana disiplin diri ini tidak dipaksakan, akan tetapi disiplin yang memiliki motivasi internal, motivasi yang berada dari dalam diri sendiri. Karena apa? Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Ini kalau di lingkup pendidikan di sekolah. Jadi perlakuan ini, disiplin ini kita kepada siapa Bapak Ibu? Kepada murid-murid kita, kepada murid-murid kita. Nah ini. Namun harapannya tadi disiplin itu muncul dari dalam secara internal. Oke. Nah, bagaimana mendisiplinkan murid kita ketika
harapan kita secara internal, pendisiplinan diri muncul langsung dari anak-anak kita itu sadar dengan sendirinya bahwa dia itu harus disiplin, belum bisa muncul. Nah, kita perlu memancingnya tadi dengan faktor dari luar. Salah satunya ini yang sudah kita tanamkan, sudah kita lakukan di sini bersama-sama, yaitu terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal yang patokannya itu pada profil pelajar Pancasila. Okay. Ada berapa dimensi profil? 6 nih. Ini nggak usah saya bahas nih, Bapak Ibu sudah paham. Next aja. Oke. Baik. Terkait dengan itu tadi, bahwa kita sebagai manusia itu memiliki motivasi. Nah, motivasi itu ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Salah satunya nih contohnya, mengapa kok saat ini, jam sekarang ini di hari Sabtu yang harusnya weekend, jalan-jalan long weekend, Bapak dan Ibu kerso duduk di ruangan 9B mendengarkan saya bercuit, berbagi pengalaman seperti itu. Ada motivasinya. Kira-kira apa motivasinya? Ya, inilah yang nantinya akan mempengaruhi perilaku kita sebagai manusia. Tadi motivasi itu ada internal dan eksternal. Contohnya atau contoh yang lain, kenapa kok saya mau-maunya gitu, setiap pagi berusaha berdiri di depan pintu gerbang di sana? Saya punya motivasi. Bisa jadi motivasi itu ada di antara ini. Bisa dari eksternal, misalnya soalnya orang kepenak wanyong sini kesiswaan jadi kudunya makan gasi udah wes contoh. Bisa jadi saya punya motivasi seperti itu. Iya. Atau mungkin saya punya motivasi seperti ini. Lah moneknya orang mangkat gasi, ngadeg nang ngarep gerbang, menyambut anak-anak berdiri di sana, engko aku ditegur nampak sobri. Karena nggak tiket misalnya. Bisa jadi saya punya motivasi seperti itu, nggih. Nah, dua motivasi yang tadi saya sampaikan itu adalah contoh dari motivasi eksternal. Karena apa? Motivasi saya itu karena orang lain. Seperti itu. Tetapi yang terakhir, yang ketiga adalah motivasi internal. Motivasi yang berada dari dalam diri sendiri. Ya, di mana saya itu melakukan apa yang menurut saya tadi nilai-nilai yang baik, bukan karena orang lain. Okay? Karena memang saya ingin melakukannya. Saya kepengen berubah menjadi lebih baik seperti itu. Okay? Pada awalnya kan dulu terus terang karena kebetulan anak saya berangkatnya pagi. Jadi ketimbang saya duduk di ruang guru, saya ke belakang berdiri. Seperti itu. Awal mulanya seperti itu, tapi lama-lamaan karena memang kepengen tadi memperbaiki diri seperti itu, berubah ke arah yang lebih baik, melepas apa yang tadinya saya genggam erat, saya perlahan-lahan buka seperti itu, nggih, Bapak Ibu. Nyun saya buka ini. Nah, tadi terkait dengan motivasi untuk melakukan disiplin diri, melakukan hal-hal yang baik, ya, kebijakan yang memiliki nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Nah, jatuhnya nanti, ya, kalau kita terapkan Bapak Ibu di dalam kelas atau dengan anak-anak kita tadi, yaitu nanti ada istilah seperti ini, muncul istilah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini kaitannya dengan tadi tindakan disiplin positif itu tadi disiplin. Ketika disiplin ini kita terapkan mengalami kegagalan, identitas kegagalan, maka jatuhnya kita akan cenderung menjadi seseorang yang penghukum, penghukum. Kemudian ketika disiplin yang kita terapkan mendapatkan identitas sukses, ada dua kemungkinan. Kita itu akan berada di ini bagian yang kuning, ini netral, bagian netral. Konsekuensi, melakukan konsekuensi, atau bagian yang hijau aman, ya, yang berpihak pada murid, yaitu restitusi. Jadi tadi Bu Laras menyampaikan bahwa belum tentu apa anak itu mungkin datang terlambat, anak tidak mengerjakan tugas gitu, ya. Anak kemudian tiba-tiba keluar dari kelas atau tidak kembali ke kelas setelah keluar istirahat lama gitu, tidak
mengikuti pembelajaran gitu, atau lagi di sini temannya presentasi ngobrol, itu ada hal-hal yang mendasarinya. Nah kalau kita sebagai penghukum itu biasanya kan bagaimana? Langsung bertindak spontanitas atau langsung, ya, langsung menegurnya, ya. Dimana hukuman ini nanti akan berdampak jangka panjang. Pernah nggak Bapak atau punya nggak Bapak Ibu momen atau peristiwa atau kenangan di masa lalu Bapak Ibu yang ada kaitannya dengan hal ini? Mungkin saya bertanya pada Miss Mufa, punya kenangan yang kaitannya dengan ini nggak? Yang sampai sekarang diingat yang terjadi di sekolah ketika dengan itu masih sekolah? Sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk. Iya. Yang diingat. Yang saya ingat. Iya, pada saat saya sekolah, kemudian saya datangnya terlambat. Nah, kemudian tidak boleh masuk sebelum saya membersihkan itu di ruangan sekitar sekolah, di lapangan seperti itu. Masih ingat ya? Iya, masih ingat. Masih ingat yang memberi hukuman itu siapa gitu ya? Masih ingat nggak ya? Yang memberi hukuman sepertinya BK apa ya? Oh, BK. Iya, terima kasih. Terima kasih Miss Mufaya untuk pendapatnya. Ini saya jadi tadinya saya jadi tegang ini diam-diam semuanya, gitu ya. Baik, betul. Karena tadi diingat, masih ingat ya. Karena sesuatu yang buruk biasanya itu akan diingat ya. Itulah Bapak Ibu bahwa salah satu ini yang perlu kita kendalikan tadi, kita melakukan pendisiplinan itu sebenarnya ada dua-duanya ada dampaknya seperti itu ya. Nih, ketika gagal berarti itu adalah disiplin yang gagal itu menjadi tadi ketika kita menerapkan hukuman. Oke. Oh iya, boleh Bularas. Oke, monggo. Ya, terima kasih. Nunggu seru-seru nih. Siapa Pak Bularas? Oh, seru-seru. Ya, saya dengan pengalaman dari saya mungkin seandainya saya sedang memberikan hukuman misalnya, tetapi di sisi lain ada guru yang justru membela anak tersebut. Saya sedang memberikan hukuman kepada anak itu, tentu saja ya hukuman positif. Tetapi tiba-tiba ada guru yang tidak sependapat dengan saya. Padahal kalau menurut saya, menurut Bularas, jika saya sedang memberikan sesuatu, ya harusnya guru yang lain mendengarkan dulu, atau nanti menunggu tanya sendiri, kenapa kamu tadi dengan Bularas kayak gini. Jadi jangan secara langsung. Nah, sekarang yang saya tanyakan, bagaimana menurut Bu Tami seandainya ada guru yang melakukan seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini belum sampai ke itu ya. Ini nanti di akhir, tapi nggak apa-apa Bularas. Terima kasih. Tadi di awal ketika bermain buka tutup tangan sudah sedikit bisa mewakili sebenarnya bahwa kita itu isi otak kita itu belum tidak mungkin akan sama dengan orang lain. Berarti solusinya itu sebenarnya ada dalam diri kita sendiri, di posisi kontrol Bularas. Mungkin perlu sebenarnya komunikasi dulu. Misalnya kok yang ikut, maksudnya yang Bularas lagi ngumpul terus saya tiba-tiba ikut-ikutan. Seharusnya saya tidak seperti itu. Menerapkan posisi kontrol kita, menyamakan, bertanya dulu. Pasti Bularas melakukan itu juga punya alasan. Anak yang sedang dihukum melakukan kesalahan itu juga sebenarnya dia punya alasan. Saya harus tahu dulu Bu, ini yang sebenarnya nanti di materi terakhir Bu, ketika kita praktek segitiga restitusi untuk mencari solusi menyadarkan anak untuk menyadari kesalahannya. Laras gitu sih Pak.
Ibu Pepe nggih, matur nuwun nggih di sini. Nanti kalau saya ada yang kurang dibantu nggih, Bu. Nggih, begitu nggih. Oke nggih, kita lanjut nggih. Ini masih banyak soalnya. Untuk ini kita percepat saja ya. Yang jelas hukuman itu biasanya spontanitas nih. Kadang kan kita sebagai manusia bisa kamu makas kalau kayak saya loh bangun jam 3 capek sudah masak lari-lari loh. Ini kayaknya ketemu Fajri telat loh. Spontanitas kadang suatu saat saya mesti akan apa yang muntah. Bahasa Purbalingga ini muntah jengkel. Kamu tuh bagaimana orang sampai pelajaran seperti itu nggih? Ada kalanya, nah itu berarti saya posisi kontrol saya lagi tidak stabil seperti itu. Tapi ada kalanya kita melakukan yang mungkin middle konsekuensi. Kita kembalikan dulu tanya, janjane kok ngerti apa rasi? Angger kau telat ke jadi ini kok butami lagi merang tapi jadi mandek kelalen gitu misalnya, atau dia diberi apa tuh ya? Ini ada perbedaannya. Kalau yang hukuman itu spontanitas dan rata-rata biasanya kalau hukuman ini kalau salah nanti diluruskan gitu, Siva gitu. Hukuman itu biasanya cenderung ke fisik gitu, ke fisik. Atau bahkan kalau kata-kata itu verbal berarti yang kasar, iya, yang kasar ya. Kalau konsekuensi ini sifatnya itu terencana, ya, sudah disepakati. Jadi ada sesuatu misalnya, Bapak Ibu saya yakin punya kesepakatan di kelas kan, ya, ada kesepakatan. Nah itu ternyata pada suatu saat ada yang melanggarnya. Nah memberikan sanksi itu sebenarnya bukan hukuman, tetapi namanya konsekuensi. Paham gak? Maaf. Pengapunten deh. Yang ketiga ini restitusi. Restitusi ini adalah jalan yang kalau di dalam konsep atau materi yang saya terima, kalau dalam pengetahuan saya yang saya terima ini merupakan jalan keluar yang menurut saya itu paling baik. Makanya tadi hijau dasarnya aman. Karena apa? Karena dengan seperti ini tidak ada paksaan, muncul kesadaran diri. Ketika mereka anak-anak kita melakukan kesalahan itu sadar dengan sendirinya, tahu solusinya, bagaimana mereka itu melakukan perbaikan, dan itu akan diingat, tidak akan diulang lagi seperti itu. Lain halnya kalau kita memberikan hukuman atau konsekuensi, biasanya mau saat itu kok jangka pendek, nanti akan diulang lagi, diomongi. Nah makanya tadi Bu Naning, mungkin Bu Naning sudah menerapkan restitusi dengan Fajri ya. Makanya sekarang Fajri tidak terlambat lagi, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya, luar biasa. Oh gitu. Tapi saya positif thinking Bu Naning, positif thinking. Anggaplah dia berarti sudah memiliki kesadaran diri bahwa apa yang dia lakukan itu salah gitu ya. Bu Nani mungkin sudah melakukan pendekatan ini nih, pakai segitiga restitusi ya. Oh iya bagus, luar biasa Bu Nani. Nanti berbagi praktek nih bagaimana menaklukkan baju. Oh ya, oke Bapak Ibu, kita bermain baju di sini ya. Ini kebetulan ini. Yang pertama, Ibu dan Bapak cukup menjawabnya. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya yang pertama ini dari Bu Lasmini. Dari Bu Lasmini, saya akan bertanya ini Bu Lasmini. Bu Lasmini memberikan ini tindakan berupa mencatat 100 kali di dalam buku, ya, sebuah kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, karena salah satu muridnya Bu Lasmini tadi Fajri datang terlambat ke sekolah. Menurut Bu Lasmini ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Kalau nomor 1 berarti termasuk hukuman. Baik, terima kasih luar biasa ya, hukuman. Yang kedua, Bu Lina, Pamunten ya, bukan ngetes ya. Kita sharing aja ini. Yang kedua ini, Bu Lina ini ada melakukan tindakan ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bu Lina ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman ya. Yang ketiga Bu Larasnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi karena sudah terjadi kesepakatan. Terima kasih, luar biasa. Kemudian yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, Pak Imam.
Sepertinya hukuman. Hukuman, baik, terima kasih. Ya. Kemudian ini kecil-kecil ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, Bu Suli. Menggantikan kertas teman yang sudah dicoret-coret. Itu konsekuensi. Terima kasih luar biasa Bu Suli. Bu Anjar, sana lagi ya Mbak. Maaf ya, kita bacakan. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan temannya, ngobras di kelas ngobras. Itu hukuman. Ya baik, terima kasih luar biasa. Bu Siva, saya lewati langsung aja praktek, saya sungkan ya. Pak Warsono ini, nggak kelihatan, masya Allah. Murid diminta bertelanjang kaki Pak. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Menurut Pak Warsono apa nih Pak? Hukuman bertelanjang kaki. Tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Peraturan sekolah Pak. Ini berarti sudah ada peraturan sekolah, Bu Siva. Konsekuensi nih, karena aturan nih. Iya, karena konsekuensi itu yang diberikan ketika melanggar adanya peraturan. Iya, iya. Anggaplah ini aturan, ya sudah menjadi aturan sekolah, sudah. Iya. Kesepakatan, ya. Berarti konsekuensi. Bersama. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Siva pencerahannya nih. Tercerahkan, deh. Oke, untuk yang lainnya kita lewati saja, deh. Ini adalah contoh-contoh tindakan yang perlu kita pahami bersama. Saya pun masih belajar Bapak dan Ibu, deh. Terkadang ini yang hal kecil tapi sebenarnya tadi akan memiliki dampak atau efek ya, entah jangka pendek atau jangka panjang. Kita jangan sampai terpeleset dalam hal ini. Oke, ini untuk berikutnya. Tadi di awal 4 pernyataan salah satunya ini, Bu Laras setuju dengan memberikan penghargaan. Dengan memberikan penghargaan, Bu Laras tadi menyetujuinya ya. Tetapi ini perlu kita lihat di sini. Ya. Dalam konsep yang saya pelajari, saya Bapak Ibu, bahwa belum tentu semua penghargaan yang kita berikan kepada anak-anak kita itu adalah sesuatu yang baik. Iya. Kenapa? Terkadang penghargaan yang kita berikan kepada murid-murid kita malah justru menjadi hukuman bagi mereka. Oke, ini. Karena apa? Kita lihat ini. Kita lihat penghargaan itu pengaruhnya untuk jangka panjang atau jangka pendek. Ya. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan itu ternyata merusak hubungan. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Penghargaan itu mematikan kreativitas. Penghargaan itu menghukum. Dan penghargaan itu bukan motivasi dari dalam diri atau intrinsi, tetapi penghargaan itu adalah sesuatu yang dari luar. Ya, ternyata ini. Jadi memang ada saatnya betul kita memberikan penghargaan, tetapi ada saatnya juga kita perlu berhati-hati. Kenapa seperti ini contohnya, Gek? Mungkin kalau salah nanti diluruskan lagi, Gek, Pak. Diluruskan lagi. Mungkin Bu Laras seperti ini. Ketika anak di kelas spontanitas lagi presentasi, kita perlu mengapresiasi betul. Saat itu luar biasa. Terima kasih kamu sudah aktif di kelas ini. Terima kasih presentasi kamu sungguh luar biasa. Gitu ya. Tetapi kadang di sisi lain dia kan jadi apa? Negatifnya apa? Mau melakukan itu, maju presentasi, kenapa? Kepengen dihargai, dipuji. Ketika tidak dengan Bu Laras, mungkin dengan pelajaran saya, misalnya, saya tidak pernah seperti itu. Dia nggak mau Bu maju, motivasinya kurang seperti itu. Terus ini, kadang seperti ini, bahwa yang namanya penghargaan tadi sekali lagi tidak semuanya itu baik. Penghukuman seperti ini. Taruhlah ini salah satu lagi saya contohkan untuk penghargaan itu menghukum seperti ini. Contohnya apa? Ketika dulu makanya kita di ranking seperti itu, ada peringkat di dalam kelas ya. Kalau sekarang kan tidak. Itu karena apa? Salah satunya ini.
ketika itu ranking disebutkan, mungkin bagi siswa yang mendapatkan juara 1 disebutkan, kita sambut Ananda siapa? Ananda Lina dengan peringkat terbaik. Jadi mendapatkan penghargaan. Tapi sebenarnya dia itu di sisi lain dihukum seperti itu ya. Wah, itu lagi kayak maning ya. Kadang ada teman lain yang merasa iri lah, menolak. Seperti itu. Mungkin itu nggih sifat. Next. Ingat nggih. Jadi tidak, kita perlu menempatkan diri ya, menempatkan bagaimana atau di mana kita memberikan penghargaan dan di mana kita tidak perlu memberikan penghargaan. Makanya kita ini nggih, semoga menjadi pengingat saya juga nggih, ketika membimbing lomba jangan ngarep-ngarep dilumut dan oleh ribet mendapatkan penghargaan. Semoga tidak nggih, karena tadi itu merupakan perhitungan. Oke, next ini. Maka dari itu Bapak Ibu ya, dalam pendisiplinan dengan anak-anak kita, salah satunya konsep yang kita pelajari selain tadi ada yang sudah kita bahas, kita itu perlu tahu ya. Salah satunya yaitu keyakinan ke kelas. Ketika itu menjadi pengendali, keyakinan kelas itu menjadi pengendali kita untuk apa ya, memanajemen, mengolah atau menjalankan kelas, ya, melakukan pembelajaran di kelas. Itu kita butuh keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ini. Kenapa? Ini nanti jawabannya akan ketemu setelah Bapak Ibu menjawab ini. Yang pertama ini, ada pertanyaan seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita perlu memakainya? Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, ini muncul yang masker ini kemarin ketika kita mengalami COVID nih, wajib semua. Kenapa muncul seperti ini? Kira-kira menurut siapa ya? Menurut siapa ya? Boleh ya? Menurut Bu Sipa lah, nggak apa-apa Ibu dibantu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Karena kita harus menjaga keselamatan. Jadi kita, kalau tidak ada aturan menggunakan helm, mungkin orang akan tidak menggunakan helm dan nantinya akan menimbulkan kecelakaan yang merugikan pengendara tersebut. Kemudian ketika peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan, kenapa harus ada aturan? Jika tidak ada aturan, maka orang tidak mempunyai motivasi, ya ibaratnya motivasi karena ini ada aturan. Kalau enggak, nanti kalau saya yang melanggar tidak menggunakan masker, saya bisa akan ditangkap oleh petugas Satgas Covid gitu, atau kalau tidak mencuci tangan nanti saya bisa tertular oleh Covid tersebut. Jadi ada motivasi tersendiri. Baik, terima kasih, luar biasa sekali ini si Banggi. Betul sekali bahwa di dalam peraturan-peraturan ini sebenarnya ada nilai-nilai. Memakai helm itu nilai keselamatan. Mencuci tangan, memakai masker itu ketika kemarin kita sedang COVID, bahkan sekarang seharusnya itu kita sadar ketika kita mau makan atau melakukan aktivitas, setelah melakukan aktivitas kita rajin mencuci tangan atau kita di luar berinteraksi dengan orang memakai masker itu sebenarnya ada motivasi, yaitu kesehatan. Ini semula itu hanya tanpa sadar kita sadari hal-hal yang kecil itu menjadi satu kebiasaan yang akhirnya menjadi satu keyakinan. Oh, memang benar. Kalau saya memakai sepeda motor, saya harus memakai helm. Ya, tadinya motivasinya hanya untuk selamat, tetapi lama-kelamaan menjadi satu keyakinan. Memakai masker dan cuci tangan tadinya hanya arahnya biar saya sehat, tetapi lama-kelamaan menjadi satu keyakinan seperti itu. Oke, next. Jadi Bapak Ibu, nah ini yang perlu kita tanamkan di dalam kelas, bahwa sama ketika kita mengelola anak-anak kita di kelas, kita juga perlu langkah-langkah atau prosedur untuk membentuk keyakinan sekolah atau kelas kita. Ada beberapa cara, Bapak Ibu di sini. Salah satunya saya bacakan saja, surat pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau ke kelas. Selama ini kira-kira tata tertib sekolah, aturan sekolah ada surat pendapat nggak dengan Bapak Ibu dulu? Aturannya, kalau yang di sekolah
Ada pada saat apa ya? Kalau saya belum merasa seperti itu gitu. Iya. Awal. Oh iya. Oh iya, pernah gitu. Berarti pas belum saya di sini, berarti ada memang seperti itu, gitu. Kalau di dalam lingkup berarti sudah benar, ini merupakan budaya positif yang memang perlu kita teruskan, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua mungkin di kelas nih, saya yakin Bapak Ibu di awal pembelajaran langsung mulai gitu, buatan memberikan ini ada prosedurnya. Ini saya nggak usah bahas saya yakin Bapak dan Ibu sudah paham lah, sudah biasa semuanya. Kemudian di dalam membuat tadi keyakinan atau keyakinan kelas kita memerlukan tahapan-tahapan ini. Ini ada 5 tahapan untuk menciptakan program kebajikan atau yang nantinya kalau di dalam kelas itu wujudnya dalam kesepakatan kelas. Dan kesepakatan kelas ini biasanya yang namanya kesepakatan berarti harus ada apa ya? Kesepakatan apakah hanya dari ibu guru, bapak gurunya saja? Tidak, sepakat ya. Tandanya biasanya dengan apa ya? Kemarin kebetulan saya keliling lomba itu menemani Bu Irul, Bu Hairul sama Bu Laras keliling di kelas-kelas. Ternyata saya amati kesepakatan yang kelas itu belum mencerminkan kesepakatan kelas. Itu hanya sebuah peraturan tata tertib walaupun bungkusnya kesepakatan kelas. Kenapa? Tadi Bu Siwa menyatakan ada kesepakatan, berarti harus ada buktinya ditandatangani oleh satu ya, tanda tangan ya, paling tidak minimal antara wali kelas dengan ketua kelasnya. Syukur ada semua anggota kelasnya itu, syukur orang tuanya tahu. Jadi disiplin positifnya berjalan. Hanya ada satu kelas nih Bu Irut, Bu Laras, kelas mana yang kemarin ya yang ada seperti itu ya, itu ada. Nah ini Bapak Ibu hal kecil tapi sebenarnya itu adalah merupakan pendisiplinan atau salah satu disiplin positif kita yang perlu kita lakukan. Tenes ini bagaimana kita menciptakan program-program kebajikan ini saya yakin juga Bapak Ibu sudah melaksanakan dengan baik, kita semua sudah melaksanakan dengan baik. Nah ini Bu Laras saja tadi ini kaitannya yang tadi Bu Laras sampaikan yang di awal dengan pernyataan bahwa memang ketika anak melakukan kesalahan atau manusia melakukan kesalahan itu sebenarnya ada alasannya, yaitu ada dalam kebutuhan dasar manusia, di mana manusia itu memiliki kebutuhan dasar ada 5. Yang pertama Bapak Ibu, ini kebutuhan dasar survival atau kebutuhan untuk bertahan hidup yang hubungannya dengan fisiologi ya, dengan diri kita yang bertahan hidup. Contohnya makan, minum, Bapak dan Ibu sudah biasa. Kemudian yang kedua kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima ini tadi. Mungkin anak tadi caper ya, karena di rumah dia merasa tidak atau kurang kasih sayang, kurang cari perhatian. Nah itu. Kemudian yang ketiga ini, saya percepat nih, kebebasan. Kadang saat kita perlu saat-saat atau situasi yang bebas melakukan sesuatu seperti itu ya. Anak itu tidak semuanya senang dikekang. Kita pun sama, suruh nunggu seperti ini ikut komunitas belajar kan. Ada yang tidak bebas, ya kudunya malam mingguan diajak seperti itu. Dan begitu tuh ya. Oke. Kemudian ini kesenangan, senang, ya. Kemudian dasar dan yang terakhir adalah penguasaan. Ada katanya orang melakukan kesalahan pelanggaran itu karena kepengen diakui. Oh dia berkuasa seperti itu. Pernah nih Bapak Ibu menjumpai di kelas dia dengan putra putri kita nggih? Pernah nggih. Nah ini. Jadi ketika seseorang itu menginginkan sesuatu, kemudian sesuatu itu tidak didapatkannya, dia akan melakukan sesuatu yang negatif, yaitu melakukan pelanggaran ya. Tuh. Melakukan sesuatu yang tidak baik, melanggar aturan. Itu yang perlu kita disiplinkan. Cepat ya, saya cepatkan. Nah ini Bu Laras, 5 posisi kontrol guru Bu Laras. Tadi yang salah satunya. Jadi kita itu harus paham bahwa kita itu sebagai guru itu sebenarnya kalau dilihat dari 5 posisi kontrol, ada kalanya kita itu sebagai penghukum. Saya pun sering pernah melakukan itu langsung. Contohnya tadi yang sering gitu. Ya Nadine sama Jana ya, Fajri terlambat gitu ya. Nah itu kamu belajar juga, ini penghukum spontanitas. Atau sini keluar kamu dari kelas saya, itu penghukum langsung spontanitas.
Kemudian membuat rasa bersalah, membuat rasa bersalah. Ketone tanggone dia, karo muridé anu lagi pendekatan, semacam kayak ngajak curhat. Tetapi sebenarnya di balik kalimat-kalimat yang disampaikan itu ada ini, membawa anak itu menjadi merasa bersalah. Nanti ada cuplikan dialognya saya tayangkan. Kemudian yang ketiga, ini posisi teman. Posisi teman. Banyak sekali atau tidak kita pungkiri bersama nih, kadang ada bapak ibu guru yang memposisikan murid-muridnya sebagai teman. Mungkin menurut kita yang melakukan itu baik, tapi sebenarnya itu tidak baik. Kemudian yang keempat, ini posisi pemantau. Bagaimana posisi pemantau untuk kontrol guru ini? Dan yang terakhir, ini nanti yang sebagai posisi manajer. Ini sulit sekali Bapak Ibu. Secara teori ya, tapi prakteknya memang sulit. Ini nanti kita lihat bersama-sama di sini Bapak Ibu. Nanti saya bagikan atau bolehlah kita sharing kalau misalnya itu kita belajar bersama, boleh. Tok jajar apa yang ngerti sing jenenge penghukum kayak apa. Saya contohkan satu-satu nggih. Yang namanya penghukum ini biasanya ini ada kata-kata ini, patuhi aturan saya atau awas diancam seperti itu. Awas engkau nek kau balik di mana? Menghukum. Kalau membuat rasa bersalah, membuat rasa bersalah ini, contohnya ini, ibu sangat kecewa, ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kasihan loh, kamu gak kasihan sama Bu Tami kalau kamu terlambat terus seperti itu. Sebenarnya itu ketonena ya, kelihatannya itu lagi berdekatan ya, tapi sebenarnya gak kasihan ya. Itu merasa bersalah. Kemudian ini teman ini. Ayo, bantu Bu Tami ya, tolong sampahnya diambil, cepat dimasukkan di dalam keranjang sampah. Itu posisi teman. Satu saat kalau dia dengan orang lain kan tidak mau seperti itu, ya? Seperti ini. Ada kalanya menjadi melunjak, celok-celok. Ini yang perlu kita kendalikan dengan menghubungkan yang materi konsep sebelumnya, yaitu posisi kontrol kita. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Dipantau ya, dipantau sudah. Diteropong, saya pantau kamu. Next, ini manajer. Yang terakhir manajer. Ini langkah bijaksana sekali kalau kita semua Bapak dan Ibu SMP 2 Purbalingga, Bapak Ibu gurunya semua menjadi dalam posisi kontrolnya ini pelatih ini, posisi manajer. Ini akan aman, nyaman, damai, nggak ada anak yang kakinya patah, nggak ada anak yang telinganya sobek, nggak ada anak yang berkelahi, nggak ada guru yang dibully dikatakan seperti itu. Kalau kita semua seperti ini, mohon maaf ini kita perlu belajar bersama. Nah ini sebenarnya sebuah kasus yang akan dipraktekkan sebenarnya untuk memperdalam lagi. Yang terakhir yaitu terkait dengan tadi ketika Bu Laras menanyakan, ketika Bu Laras lagi menangani anaknya yang ternyata lagi dihukum, tetapi saya tiba-tiba datang terus ikut campur seperti itu. Nah ini sebenarnya materi ini ini bisa kita terapkan, yaitu dengan konsep yang ini, yang terakhir yaitu terkait dengan konsep segitiga restitusi. Ini konsep ini konsep di mana kita menangani tindakan negatif atau kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak kita, tetapi dengan langkah-langkah yang bijaksana, yang menuntun anak-anak kita untuk sadar diri, terbangun kesadaran dirinya bahwa dia itu memang salah, dan kemudian anak itu memiliki solusi atau jalan keluar bagaimana dia memperbaiki kesalahan itu, dan diingat sepanjang masa dalam jangka waktu yang panjang untuk tidak diulangi lagi. Oke, ini adalah segitiga restitusi. Oke, tahapannya segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan, ya. Mungkin seperti ini salah satu contohnya, ketika kita ajak duduk ngobrol. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Bu Tami juga pernah dulu waktu ketika menjadi murid SMP
minggat melakukan kesalahan. Tapi Bu Tami yakin, kenapa kok kamu sampai melarikan diri? Mesti kamu punya alasan. Itu laras gak Bu Siva? Mantap Bu Siva. Menstabilkan ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Terus divalidasi, kira-kira apa yang kamu lakukan? Kenapa kok kamu kembali ke kelas setelah jam istirahat terus molor terlambat, datang terlambat? Kira-kira menurut kamu itu benar atau salah? Nanti anak kamu menjawab, salah. Kenapa salah? Karena saya ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan kelas kita, Bu. Anak seperti itu terus gitu. Sampai dengan langkah yang terakhir anak akan ini ya, yakin bahwa dia saat itu salah. Dia punya solusi, punya jalan keluar, dan itu harapannya diingat sepanjang masa, terus-terusan. Jadinya dia sadar diri, memiliki kesadaran internal dari dalam diri yang nantinya tidak diulangi lagi. Alhamdulillah ini terdengar di Fajri ketika sudah bertemu dengan Bu Nani. Dia tidak terlambat lagi, berarti dia sudah sadar. Berarti Bu Nani luar biasa ini menerapkan segitiga restitusinya. Tahu, paham. Ya, tepuk tangan buat Bu Nani ini. Bu Nani tepuk tangan ini, tepuk tangan. Ya. Ini betul ya. Ternyata saya berarti dulu kurang paham, belum tahu Bu Nani terus terang. Iya, saya langsung menghakimi tadi, menghukum gitu seperti itu. Tidak melakukan pendekatan, tapi ini sudah luar biasa. Oke. Fajri. Iya, Fajri. Nih. Kalau di kelas 8 Fahri Bu Siva, yang kelas 9 sekarang Fajri. Fahri kelas 8, oh kelas 9. Iya, oh iya. Yang 9 satunya lagi. Betul sekali. Oke. Jadi itu ya Bapak Ibu, ini ada segitiga restitusi, ini untuk gambarannya langkah-langkah yang kita harus kita lakukan. Next time atau suatu saat kita akan praktek ini Bu Siva di coaching. Oke. Bapak Ibu nggih? Iya, dengan ini coaching klinik terkait dengan ini termasuk ini. Nggih. Ketika melakukan, kalau ini kemarin dipraktekkan itu. Harapannya setelah hari ini kita berbagi dan saya mungkin Bapak dan Ibu bukan berarti terus saya menggurui Bapak Ibu, tidak. Saya sifatnya hanya berbagi apa yang sudah saya pelajari bersama di sini terkait dengan materi yang sudah iya betul. Oh iya, ini kebetulan ini nih nggak ada itu nih. Gak ada videonya, gambar-gambar ketika saya melakukan itu kemarin tidak saya video Bu Siva, mohon maaf. Saya menerapkan itu membuat kesepakatan kelas tapi hanya foto-foto anak-anak itu saja, belum dalam bentuk video. Yang enggak. Baik, terima kasih Bu Siva untuk masukannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk pertemuan kita hari ini, Bapak Ibu sudah membersamai saya. Yang pertama melaksanakan kegiatan komunitas belajar. Yang kedua saya juga diberi kesempatan untuk berlatih berani tampil di depan. Benar yang saya ingat betul itu ketika Kak Sri menyampaikan bahwa tidak semua orang itu bisa berani tampil di depan. Seperti itu. Ini ajang saya untuk berlatih seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan duduk di sini bersama dengan saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya dengan Bapak Ibu. Dan sekali lagi jika memang itu ada yang hal baik, terima kasih. Alhamdulillah jika apa yang saya sampaikan mungkin tidak pas, kurang pas, ya mohon diabaikan, jangan diingat-ingat. Tadi di awal saya membuka dengan pantun, di akhir pun saya akan menutupnya dengan pantun. Bapak Ibu sebentar Pergi ke pasar membeli belewah, jangan lupa membeli juga pepaya. Ketika ada tutur kata saya yang salah, mohon Bapak Ibu berkenan memaafkan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum